Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiati Papalia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang lebih luas, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata suatu daerah, perlu memperhatikan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Makin banyak potensi yang ada dalam suatu daerah, makin layak daerah itu dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Jika dilihat dari aspek sosial, masyarakat yang ada di daerah bersangkutan memiliki karakter sosial yang adiluhung, berupa keramah tamahan dan mudah menerima siapa saja yang memasuki daerah mereka. Potensi sosial ini akan memudahkan untuk membentuk interaksi sosial yang lebih familiar dan dapat membangun hubungan kemanusiaan yang lebih harmonis. Di samping itu memiliki berbagai tradisi unik yang bisa dikemas menjadi produk wisata untuk dipromosikan. Jika dilihat dari aspek budaya, di daerah yang bersangkutan memiliki berbagai karya seni dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai seni tinggi yang juga bisa dikemas menjadi produk wisata. Kemudian bisa dilihat dari aspek alam. Daerah yang bersangkutan memiliki potensi alam dengan keunikan dan keunggulan tersendiri. Keanekaragaman satwa endemik yang ada di daerah ini juga merupakan potensi yang bisa dibangun untuk dijadikan produk wisata. Potensi alam tersebut merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Untuk kemajuan pengembangan pariwisata, ada beberapa usaha yang perlu dilakukan secara terpadu dan dengan baik, yaitu yang pertama, promosi untuk memperkenalkan objek dan kawasan wisata. Yang kedua, transportasi yang lancar. Yang ketiga, kemudahan keimigrasian dan birokrasi. Yang keempat, akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman. Yang kelima, pemandu wisata yang cakep. Yang keenam, penawaran barang-barang dan jasa dengan mutu yang terjamin dan tarif harga yang wajar. Yang ketujuh, pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik. Yang kedelapan, kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. Adapun dari aspek ekonomi, dampak positif dari aspek ekonomi yang pertama, menambah kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran industri pariwisata yang merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional yang berarti pendapatan per kapita bertambah. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan devisa bagi negara berkembang. Dengan semakin banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia, maka akan semakin banyak devisa yang diterima. Yang keempat, mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor lainnya. Adapun dampak negatif dari aspek ekonomi yang pertama, banyak pekerjaan dibayar murah dan musiman. Yang kedua, terjadinya pengangguran infrastruktur pada waktu musim tertentu. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata membuat perekonomian lokal goyah terhadap perubahan pasar pariwisata. Yang keempat, pariwisata ikut menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. Yang kelima, terjadinya kebocoran ekonomi terutama adanya impor tenaga kerja top manajemen sektor pariwisata dengan tarif gaji internasional dan fasilitas hotel yang berstandar internasional. Yang keenam, harga tanah menjadi mahal, begitu juga harga bahan makanan terutama di daerah kawasan pariwisata dan sekitarnya yang ada kecenderungan orang suka menjualnya. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Dampak positif dari aspek sosial budaya yang pertama, menggairahkan perkembangan kebudayaan asli dan menghidupkan kembali unsur kebudayaan yang sudah hampir terlupakan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas seni budaya masyarakat daerah tujuan wisata. Yang ketiga, meningkatkan kualitas warisan budaya. Yang keempat,
meningkatkan usaha pelestarian bahasa tradisional. Yang kelima, berkembangnya bentuk dan desain kerajinan tradisional. Yang keenam, meningkatnya pemahaman tentang gaya hidup bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketujuh, pengalaman bergaul dan bekerja dengan orang lain dari masyarakat luar. Adapun dampak negatif dari aspek sosial budaya, yang pertama, bangunan tidak lagi bergaya tradisional. Yang kedua, menurunnya eksistensi produk budaya seperti terjadinya pergantian produksi lokal dengan produk yang merupakan budaya wisatawan. Yang ketiga, terjadinya dominasi oleh masyarakat asing. Yang keempat, terjadinya komersialisasi benda-benda sakral. Yang kelima, munculnya industri seks yang akan merusak moral masyarakat. Yang keenam, merosotnya mutu barang kerajinan karena dikerjakan secara tergesa-gesa akibat permintaan yang banyak yang mendesak. Yang ketujuh, terjadinya pemalsuan benda-benda budaya seperti lukisan dan keramik. Yang kedelapan, terjadinya demonstrasi efek atau kepribadian anak muda rusak seperti cara berpakaian mereka yang senonoh. Contohnya, bercelana kedodoran. Kemudian aspek lingkungan. Dampak positif dari aspek lingkungan, yang pertama, meningkatkan usaha pemerintah melakukan konservasi terhadap lingkungan alam, marga satwa, dan lingkungan pertanian. Yang kedua, meningkatkan penyediaan infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur yang telah ada. Yang ketiga, perubahan karakter areal bangunan melalui perluasan dan penataan kota. Yang keempat, perubahan struktur atau tata ruang perkotaan dan pedesaan. Yang kelima, meningkatkan perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap usaha kebersihan lingkungan. Adapun dampak negatif dari aspek lingkungan, yang pertama, menimbulkan polusi air, udara, suara, dan tanah. Yang kedua, meningkatnya erosi yang berupa tanah longsor, kerusakan geologi, dan kerusakan tepi sungai. Yang ketiga, eksploitasi berlebihan terhadap sumber biologikal. Sekian materi singkat, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.